Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Danianti, NPM 20 40 60 50 26. Saya mahasiswi PGSD Angkatan 2020 Lokal 4. Video ini ditugaskan untuk memenuhi MKWU Agama Islam dengan dosen pengampu Nurul Fadila SPDI MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang zakat dan pajak. Yuk teman-teman, langsung saja simak video berikut. Pada pokok pembahasan materi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian zakat dan pajak, kedua, bagaimana pandangan Islam tentang pajak, ketiga, apa saja jenis-jenis dan perhitungan zakat, keempat, siapa saja golongan yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir adalah apa perbedaan antara zakat dan pajak itu sendiri. Pertama, pengertian zakat dan pajak. Pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Kata zakat juga bisa bermakna suci, seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syams ayat 9, yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan hati. Jadi, zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena pada setiap muslim ketika mereka memenuhi batas nisbahnya. Kedua adalah pengertian pajak. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan ad-daribah, yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Jadi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah kepada rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Kedua, pandangan Islam tentang pajak. Pertama, menyetujui kebolehan dari adanya pajak. Jika dilihat dari segi maslahatnya, maka pajak ialah sesuatu hal yang diperbolehkan sebagai ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini biasanya menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliul amri, di mana amri di sini ialah pemerintah. Kedua, memandang bahwa penarikan pajak merupakan zalim dan haram pada surat An-Nisa ayat 59, ketaatan pada ulil amri yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jenis-jenis dan perhitungan zakat. Pertama, jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah berasal dari kata fitri yang berarti membuat, menciptakan, menimbulkan, berbuka, dan makan pagi. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap muslim, baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat harta atau al-mal. Zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan karena telah memperoleh suatu harta kekayaan. Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan lazimnya. Yang selanjutnya adalah rumus perhitungan zakat. Pertama, rumus perhitungan zakat fitrah. Zakat fitrah per orang 3,5 liter dikali harga beras di pasaran per liter. Contohnya, harga beras di pasaran per liter 10.000 per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kg dikali harga beras di pasaran per kilogram. Selanjutnya adalah rumus perhitungan zakat harta. Zakat mal 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat mal sama dengan 85 dikali harga emas per gram. Contohnya, Umi punya tabungan 100 juta rupiah, deposito 200 juta rupiah, rumah kedua yang dikontrakan senilai 500 juta rupiah, dan emas perak senilai 200 juta rupiah. Total harta yang dimiliki 1 miliar rupiah. Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun yang lalu. Misalnya harga emas 1 gram 250.000, maka batas nisab zakat mal adalah 21.250.000. Karena harta Umi lebih dari limit nisabnya, maka ia harus membayar zakat mal sebesar 25 juta rupiah per tahun. Yang
adalah golongan yang berhak menerima zakat. Jadi, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sumber pendapatan yang jelas dan tidak mencukupi kebutuhan hidup minimalnya. Kedua, miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau sumber penghasilan yang jelas tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Ketiga adalah rikab. Rikab adalah orang yang keadaannya dapat dikategorikan sebagai budak, yakni orang yang secara ekonomis tertekan oleh lingkungannya. Keempat, garimin. Garimin adalah orang yang tidak mampu melunasi hutangnya atau pailin. Adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang sedang melakukan kegiatan atau usaha dalam rangka menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala seperti penyelenggaraan pendidikan dan dakwah Islam. Selanjutnya, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah segala macam kegiatan atau usaha dalam rangka mendukung lancarnya suatu perjalanan, pembangunan fasilitas transportasi dan lain-lain. Selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru saja memeluk agama Islam atau usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman ajaran agama Islam. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah amil. Amil adalah orang atau organisasi sistem administrasi untuk mendukung lancarnya kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat. Terakhir adalah perbedaan zakat dan pajak. Pertama, perbedaan zakat. Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Kedua, zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar mendapat hukuman di akhirat atau dosa. Zakat diwajibkan setiap umat Islam yang kaya. Kadar kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Zakat hanya diserahkan kepada asnaf yang ke-8 sebagai sarana untuk kemaslahatan bersama. Zakat tidak mungkin dihapuskan meskipun para mustahiknya tidak ada lagi yang membutuhkan. Yang terakhir adalah pajak. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang apabila dilanggar mendapat hukuman keduniaan atau penjara. Pajak diwajibkan kepada setiap rakyat baik muslim maupun non-muslim, baik kaya maupun miskin. Kadar kewajiban zakat diterapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhannya. Pajak mungkin saja dihapuskan, tergantung pada pemerintahan dan keadaan keuangan negara. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.